Assalamualaikum, dear ayah bunda, selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik-topik seputar home education, homeschooling, dan juga pendidikan berbasis rumah. So, buat ayah bunda yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Video kali ini kayaknya video yang ditunggu-tunggu oleh ayah bunda sekalian dan juga orang-orang di sekitar ayah bunda sekalian, karena kita akan membahas tentang sosialisasi anak-anak homeschooling. Kira-kira anak homeschooling ini bakal bisa bersosialisasi nggak ya? Karena kan nggak bertemu dengan teman-temannya tuh di sekolah seperti teman-temannya yang bersekolah di sekolah umum. Yuk kita bahas lebih detail lagi terkait hal ini. Video kali ini akan dibagi jadi dua bagian. Bagian pertama kita akan bahas tentang cara pandang baru terkait sosialisasi itu sendiri. Dan yang kedua kita akan bahas tentang cara anak-anak homeschooling bersosialisasi. Oh iya, karena videonya mungkin akan panjang, biasa ya kita siapkan camilan dulu dan juga minuman favorit untuk menemani diskusi kita kali ini, supaya lebih asik lagi kita ngobrolnya. Dear ayah bunda, sebenarnya apa sih itu sosialisasi? Pada dasarnya sosialisasi itu adalah kegiatan anak-anak ketika bersosial. Bersosial itu artinya berinteraksi dengan orang lain selain dirinya. Dan juga kegiatan ketika anak-anak kita mulai berpartisipasi dalam sebuah ruang lingkup masyarakat. Jadi ketika kita mendefinisikan sosialisasi adalah kegiatan untuk berinteraksi dan juga berpartisipasi di dalam ruang lingkup sosial, maka kegiatan tersebut tidak hanya bisa dilakukan di sekolah saja atau di ruang kelas saja, bahkan bisa dilakukan dimanapun. Ketika berinteraksi dengan keluarga, dengan tetangganya, dan juga orang-orang di sekitarnya, itu juga bisa termasuk salah satu bentuk sosialisasi. Jadi kalau kita mengartikan sosialisasi ini lebih deep dan lebih komprehensif lagi, maka kita tidak akan membatasi standar sosialisasi ini hanya sebatas di ruang kelas saja. Nah, bagaimana cara pandang baru terhadap sosialisasi ini sendiri, terhadap kegiatan sosial anak-anak kita nanti ke depannya? Bahwasanya kegiatan sosialisasi ini seperti tadi yang sudah dibahas, tidak hanya dilaku di ruang kelas saja. Jadi yang kita tahu ketika kita bersosialisasi, anak-anak kita bersosialisasi di kelas, dia hanya bertemu dengan anak-anak yang seumuran dengan dia saja, yang biasanya range usianya tidak jauh-jauh ya. Jadi hanya tahun di atas atau di bawahnya atau benar-benar seumuran dengan dia. Dan juga paling dia bersosialisasi dengan gurunya yang lebih tua. Sedangkan ketika dia terjun di masyarakat, secara real sosialisasi di masyarakat itu tidak hanya dengan orang-orang yang seumuran kan. Ayah bunda sekalian juga ketika bersosialisasi di ruang kantor atau di lingkungan tetangga gitu, orang-orang yang ada di sekitar kita ini kan tidak hanya yang seumuran dengan kita saja gitu. Bahkan kita ketika kita bertetangga, ketika kita berada di lingkungan yang lebih besar lagi, misalnya di masyarakat gitu, kita akan secara terpaksa memang harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang usianya jauh di atas kita atau bahkan jauh di bawah kita gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bilang bahwa anak-anak yang sekolah itu bisa bersosialisasi karena dia bertemu dengan teman-teman yang seumuran dengannya, maka sebenarnya sosialisasinya bukan sosialisasi yang nanti real akan dihadapi ketika dia terjun di masyarakat gitu. Jadi anak-anak homeschooling ini gitu, kalau misalnya kita kalau misalnya kita jadikan standar sosialisasinya adalah sosialisasi di lingkungan kelas, maka ya tidak akan memenuhi standar tersebut gitu. Tapi kalau misalnya bersosialisasi secara umum gitu, yang memang nanti real akan dihadapi oleh anak-anak gitu, ya sebenarnya ketika dia bermain atau misalnya ketika dia melakukan aktivitas apapun, belanja, atau misalnya ketika dia berkegiatan di suatu ruang publik, dia secara otomatis akan lebih mudah bersosialisasi seperti itu. Dan apalagi kalau nanti anak-anak kita yang home education ini sering memang di challenge untuk melakukan project-project di masyarakat gitu, maka dia tidak akan menjadi gagap sosial lagi gitu. Dia akan lebih cenderung lebih
lebih mature di masyarakat, karena dia berinteraksi tidak hanya dengan teman-teman yang seumuran dengan mereka saja gitu, seumuran dengan dia saja. Seperti itu cara pandang baru yang pertama terkait sosialisasi. Nah, kemudian yang kedua terkait sosialisasi ini, bahwasanya anak-anak usia di bawah 7 tahun atau usia preschool yang memang belum akil balik, dia pada dasarnya memang belum siap untuk bersosialisasi. Kalau kita mengambil konsepnya Fitrah Based Education karya Ustadz Haris Santosa almarhum, di situ ada namanya fitrah sosialitas dan fitrah individualitas. Biasanya anak-anak di bawah usia 7 tahun ini atau usia preschool seperti anak-anak saya, dia memang belum matang jiwa sosialnya, dan memang lebih cenderung egosentrisnya besar gitu, lebih cenderung ingin diakui keberadaan individunya, sehingga dia memang belum siap untuk berinteraksi dengan orang lain, belum siap untuk benar-benar bersosialisasi dengan orang lain. Ciri-cirinya gampang gitu. Ketika kita mau menilai anak-anak kita sudah siap belum nih bersosialisasi, dilihat saja anak-anak ini ketika dia bermain secara berkelompok sudah bisa atau belum. Bermain secara berkelompok contohnya seperti apa? Misalnya mainan-mainan seperti galasin ya, kalau di daerah Pulau Jawa nih khas banget kental namanya galasin atau gobak sodor. Itu kan permainan yang berkelompok, yang dimana permainan tersebut ada rules-nya, ada rules of games-nya. Nah, ketika anak-anak sudah memahami tentang rules of games ini, tentang bagaimana aturan main dalam ruang lingkup kecil dalam permainan gitu, dia sudah paham, maka insya Allah dia akan siap untuk bersosialisasi lebih besar lagi di kehidupan real di masyarakat. Tapi kalau misalnya dalam permainan saja dia belum siap gitu kan, kita sering lihat ya anak-anak yang usianya masih muda banget gitu, dia belum ngerti cara aturan main sebuah permainan berkelompok, akhirnya dijadikan anak bawang gitu ya, karena oh ya nih anak belum ngerti nih, jadi ikut main tapi tidak dikenai aturan gitu, karena memang anak bawang ini belum paham, belum ngerti. Nah, itu biasanya anak-anak preschool tuh memang pada dasarnya memang belum siap gitu, belum siap untuk mengikuti rules of games, sehingga memang anak-anak yang ketika anak-anak kita belum siap untuk mengikuti rules of games, berarti memang anak-anak kita belum siap untuk bersosialisasi, dan it's okay gitu. Jadi nggak perlu dipaksa anak kecil gitu ya, masih usia preschool, ketika misalnya bertemu dengan orang baru dia takut gitu ya, nggak mau salaman, itu wajar. Anak-anak usia preschool, usia masih belum sekolah, belum usia sekolah 7 tahun, ketika bertemu dengan orang asing pasti ada self mekanisme, dia akan cenderung membentengi dirinya dengan orang asing. Memang kecenderungannya memang seperti itu, dan nggak usah dibilang pemalu atau misalnya oh ya anak ini nggak bisa sosialisasi karena penakut anaknya gitu. Jangan dilebar seperti itu, karena memang usia preschool itu wajar untuk belum bisa bersosialisasi. Nah, maka ketika kita paham karakteristik anak, terus fase tumbuh kembang anak, kapan dia siap bersosialisasi, dan saat itulah dikejar gitu. Jangan sampai ketika misalnya anak-anak usia preschool memang belum butuh untuk sekolah, belum butuh untuk belajar di ruang kelas bersama orang lain gitu, kita paksa gitu ya, karena kita khawatir anak kita tidak bisa bersosialisasi, nantinya tidak bisa punya teman, padahal memang belum waktunya dia untuk bersosialisasi atau bermain secara kelompok gitu. Itu teman tidak perlu dipaksakan. Terkadang kita sebagai orang tua tuh ketakutan, anak kita nih mainnya sendirian terus gitu, jangan-jangan nanti jadi introvert, nggak bisa main sama temannya gitu. Padahal it's okay gitu. Kita nggak harus menjadi extrovert untuk menjadi seseorang yang sukses gitu. Sekarang banyak orang-orang yang introvert gitu ya, yang dia menjadi dirinya sendiri gitu. Bergaul juga secukupnya sesuai dengan kebutuhan dia berjejaring juga sesuai dengan kebutuhan dia, dan dia bisa mencari jalan hidupnya, bisa sukses juga kok gitu. Jadi standar sukses ini juga bukan berarti dengan cara punya teman banyak gitu, karena
bukan seberapa banyak teman yang kita miliki, tapi seberapa value orang-orang yang kita temani gitu, orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya banyak-banyakan gitu ya. Jadi sekarang eranya memang seperti itu. Jadi ayah bunda tidak usah khawatir ketika misalnya anak ayah bunda pemalu atau penakut atau misalnya terlihat introvert, tidak punya banyak teman, tidak masalah. Mungkin memang itu caranya dia, dan nanti dia akan menemukan caranya sendiri untuk berteman dengan orang lain dan juga bersosialisasi dengan orang lain. Itu cara pandang baru yang kedua terkait sosialisasi itu sendiri. Nah, sekarang saya akan membahas kira-kira bagaimana ya cara anak-anak homeschooling ini bersosialisasi. Ada beberapa cara. Yuk kita bahas lebih detail lagi terkait cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi anak-anak homeschooling ini untuk bersosialisasi dengan teman-temannya atau dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Cara yang pertama adalah dengan bermain dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Jadi bermain dengan tetangga, bermain dengan keluarga besar. Misalnya kalau sedang kumpul keluarga, nah itu bisa jadi ajang sosialisasi anak-anak homeschooling yang lumayan efektif ya, karena memang itu adalah di area terdekat gitu, lingkungan terdekat kita. Itu cara pertama untuk sosialisasi anak homeschooling. Yang kedua, caranya adalah dengan ikut ekstrakurikuler atau ikut kursus-kursus. Dan biasanya di kursus gitu ya, di lingkungan kursus atau di ekstrakurikuler, anak-anak homeschooling ini bisa bertemu dengan teman-teman sebayanya atau bahkan teman-teman yang usianya terlampau beberapa jarak usianya tidak terlalu jauh ya dengan dirinya. Itu juga bisa jadi sarana anak-anak kita bersosialisasi gitu ketika berkegiatan di tempat atau lembaga kursus atau misalnya di ekstrakurikuler, atau bisa juga ketika anak-anak kita playdate bersama dengan teman-teman sesama praktisi homeschooling, itu juga bisa. Yang ketiga adalah dengan membuat project. Biasanya project itu dibuat bukan hanya sekedar kegiatan saja, tapi harapannya ke depan project ini juga bisa menjadi solusi buat permasalahan yang ada di sekitar dia. Jadi dia diasah untuk empati, ada masalah apa nih yang ada di lingkungan sekitar dia. Oh misalnya masalah sampah gitu ya, sampah di lingkungan aku kok susah ya untuk diorganisir karena sampahnya ini jarang diangkut gitu misalnya, tapi terus menerus diproduksi, akhirnya jadi timbunan, muncul tikus dan segala macam. Nah, bisa jadi dengan ada permasalahan tersebut jadi lebih peka, belajar untuk empati terhadap lingkungan, sehingga dia bisa menjadi bersosialisasi dengan dia banyak berempati kepada isu-isu yang ada di sekitar dia gitu. Ketika dia bikin project pun nanti dia akan berinteraksi dengan orang-orang yang justru bukan hanya yang dengan orang-orang yang sebaya dengan dia saja. Dia bisa berinteraksi dengan misalnya ketika dia butuh membuat solusi lubang biopori gitu ya, dia misalnya butuh untuk berkonsultasi dengan RT, barangkali RT menyiapkan, katanya masing-masing RT itu kan menyiapkan alat untuk biopori ya, untuk membuat lubang biopori. Akhirnya dia bisa berinteraksi dengan pengurus RT gitu ya, bisa berinteraksi dengan para ibu-ibu PKK misalnya untuk mengadakan penyuluhan gitu, untuk mensosialisasikan program yang atau proyek yang sedang dia lakukan. Justru sosialisasi itu lebih bervalue gitu, lebih bernilai karena memang real sosialisasi yang nanti akan dia juga hadapi ketika dia sudah terjun di masyarakat gitu. Jadi sosialisasinya bukan hanya di ruang kelas saja. Nah, ini juga salah satu bentuk sosialisasi yang bisa dilakukan oleh anak-anak homeschooling. Nah, kemudian yang keempat adalah dengan membuat komunitas. Nah, membuat ya, bahkan anak-anak praktisi homeschooling ini saya baca di salah satu buku karya Mbak Deka Wardani, judulnya Homeschooling. Itu anaknya Masya Allah banget ya, dia sudah bisa bikin komunitas gitu, komunitas literasi baca kalau nggak salah, karena sama-sama suka baca dan juga anaknya punya passion untuk membuat ilustrasi gitu.
akhirnya kayaknya punya project ingin membuat buku bareng-bareng tuh, akhirnya dia membuat komunitas. Dan bahkan anak-anak ini meskipun teman-temannya itu juga nggak semuanya teman-temannya homeschooling gitu, jadi ada beberapa temannya juga yang sekolah di ranah publik, tapi dia bisa membuat komunitas dan bisa rapat sebagaimana anak yang pada umumnya berorganisasi di sekolah gitu ya, ketika ikut OSIS atau misalnya ikut klub-klub di sekolah gitu. Nah, ini anak-anak homeschooling ini juga ternyata bisa gitu, bisa bikin meeting, kemudian bisa mengorganize suatu event gitu. Itu juga keren sebenarnya, bisa seperti itu juga. Nah, cara yang kelima, ini cara terakhir yang saya tahu ya, terkait bagaimana anak-anak homeschooling atau home education ini nanti bisa bersosialisasi adalah dengan melakukan kunjungan atau silaturahim. Jadi bisa melakukan kunjungan ke tokoh gitu, misalnya ketika dia butuh untuk belajar tentang bagaimana membibit vanili gitu ya, misalnya mau mencoba untuk menanam vanili. Nah, dia datang ke petani vanili gitu ya, kemudian melakukan kunjungan sambil nyantrik, sambil belajar gitu, kemudian sampai benar-benar menyerap ilmunya ke guru langsung. Nah, itu salah satu cara anak-anak homeschooling bisa bersosialisasi. Misalnya juga bisa melakukan kunjungan ke ustadz gitu ya, atau misalnya ke beberapa expert yang mungkin anak-anak kita sedang ingin belajar lebih dalam terkait tema atau topik tertentu, yang dia langsung mendatangi expertnya di bidang tersebut. Nah, disitulah ajang anak-anak kita bisa bersosialisasi. Seperti itu ayah bunda sekalian. Nah, itu tadi 5 cara anak-anak homeschooling atau home education bisa bersosialisasi dengan sekitarnya atau dengan orang-orang baik yang itu sebaya, lebih tua dengan dia maupun yang lebih muda dengan dia. Gimana ayah bunda sekalian, ada tips lain, barangkali ada cara lain yang belum saya mention tadi, bisa chat di kolom komentar, kita nanti diskusi ya di kolom komentar. Nah ya bunda, jangan khawatir ya terkait sosialisasi anak homeschooling, karena di era sekarang, apalagi sekarang sudah bisa serba online. Sosialisasi itu tidak hanya dengan cara kita bertatap muka saja, bahkan melalui jejaring media sosial saja kita bisa menemukan teman. Nah, ini pesan buat kita semua sebagai para edukator di rumah, para pendidik anak-anak kita di rumah, jangan hanya mengkhawatirkan tentang sosialisasinya, tapi justru PR kita sebagai orang tua adalah bagaimana nanti anak-anak kita bisa memiliki adab dalam dia bersosialisasi, adab dia dalam bermuamalah. Itu justru PR terbesar kita ketika anak-anak kita bersosialisasi. Plus juga bagaimana kita membangun imunitas buat anak-anak kita, sehingga dia ketika terjun di lingkungan yang real gitu, dia bisa mewarnai lingkungannya, bukan justru malah terwarnai oleh lingkungan. Dia bisa menjadi bagian dari masyarakat tanpa dia ikut terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif, tapi justru bisa mewarnai lingkungannya, justru bisa memberikan peran positif dan kontribusi positif di masyarakat. Itu PR kita sebagai orang tua ketika kita bicara tentang sosialisasi anak. Nah ya bunda, ini adalah video terakhir di series Home Edu Series kita, di hashtag Home Edu Series. Buat ayah bunda yang sedang mempersiapkan home education buat anak-anaknya atau buat keluarganya, bisa cek di playlist Home Edu Series atau Home Education. Nah, nanti bisa dicek di situ, ada beberapa video yang saya sudah post, sudah saya upload terkait persiapan Home Edu Series yang lengkap dan detail. Buat ke depan nanti akan ada kita bahas topik-topik yang lebih seru lagi terkait home education ini. Buat series ini kita tutup dulu, nanti kita bahas hal-hal lain. Saya mau bahas banyak hal nih terkait home education, masih belum selesai, dan juga nanti akan beberapa ada video juga tentang anak. Jadi jangan lupa ayah bunda semua stay tune, bisa nyalakan notifikasi bell supaya ayah bunda sekalian bisa update ketika kita upload video terbaru. Sampai jumpa di video lain dan series lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.